Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amasting Murtasyah, NPM 2180 10 11140. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Qawaidul Fiqih yang diampu oleh Ustadz Nafi, maka di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu kaidah yang ada pada Qawaidul Fiqih, yaitu kaidah ar-rakhsu la tunatu bil ma'asi. Langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai artinya atau maknanya. Jadi ar-rakhsu, seperti yang kita ketahui, ar-rakhsu itu rukhsah itu didefinisikan sebagai kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh syara kepada manusia, seperti dibolehkan makan dan minum yang diharamkan ketika dalam keadaan darurat. Kemudian la tunatu, maksudnya yaitu tidak berkaitan atau tidak berkumpul. Bil ma'asi maksudnya yaitu maksiat. Sedangkan maksiat sendiri itu berartikan melanggar syariat dengan sengaja. Berdasarkan komponen-komponen kata yang membentuk kaidah tersebut, para ulama itu mengartikannya dengan adanya suatu keharusan untuk memperhatikan dan meneliti dengan cermat suatu pekerjaan atau perbuatan yang karenanya rukhsah akan dilakukan. Sebab apabila perbuatan tersebut dilarang, maka mengambil hukum rukhsah juga dilarang. Nah, begitu juga dengan kebalikannya. Berdasarkan dengan pengertian tersebut, pastinya nanti akan muncul perbedaan antara orang yang bepergian dengan niat melakukan maksiat dan orang yang bermaksiat di tengah perjalanan, yang berkaitan dengan boleh atau tidaknya mengambil rukhsah bagi keduanya. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang dasar atau dalilnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul 'adzim. Artinya yaitu sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu pengaplikasian dalam kaidah ini. Jadi kan kita mengetahui bahwa kaidah ini itu digunakan untuk menjaga keringanan-keringanan di dalam hukum agar tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat. Seperti contohnya, si A bepergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya untuk membunuh orang atau untuk berjudi atau untuk berdagang barang-barang yang diharamkan. Maka orang yang semacam ini itu tidak diperbolehkan menggunakan keringanan di dalam hukum Islam. Jadi kan si A pergi untuk berjudi di tengah, terus di tengah jalan itu dia kehabisan uang, akhirnya kelaparan nih si A. Karena adanya itu cuma babi di sekitar situ, akhirnya dia kan makan babi.
maka si A ini tidak dipandang sebagai orang yang menggunakan rukhsah. Jadi dia tetap berdosa dengan makan daging tersebut. Tapi lain halnya jika si A ini bepergian dengan tujuan yang diperbolehkan, seperti untuk usaha yang halal, mengantarkan orang yang sakit atau bagaimana. Kemudian dia di pertengahan jalan dia kehabisan uang dan kelaparan, serta tidak ada makanan kecuali yang diharamkan itu, maka si A ini diperbolehkan untuk memakannya. Ada contoh lainnya juga yang tidak dibolehkan untuk melakukan rukhsah. Ya, yang pertama, orang yang nonton bola yang hadir di stadion. Yang kedua, orang yang melakukan perjalanan untuk nonton konser, musik, dangdutan, band, rock, atau yang lainnya. Nah, yang ketiga ini ada juga musafir atau orang yang bepergian yang tidak diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat. Jadi para ulama fikih telah mengklasifikasikan berbagai motif kemaksiatan para musafir menjadi 3 hal. Lah, ketiga pembagian ini secara ringkas sudah dijelaskan dalam kitab Hasyiah I'anah at-Talibin. Kesimpulannya yaitu bahwa musafir yang melakukan maksiat terbagi menjadi 3. Pertama, al-'asi bisafar, yakni orang yang sejak awal bepergian bertujuan melakukan maksiat. Kedua, al-'asi bisafar fisafar, yakni orang yang mengganti tujuan bepergian ke arah maksiat setelah awalnya bertujuan untuk melakukan ketaatan, seperti musafir yang bertujuan merampas harta di jalan dan berpaling dari tujuan awal, yakni melaksanakan ketaatan. Ketiga, al-'asi bisafar, yakni orang yang bepergian dengan tujuan ketaatan tapi di tengah perjalanan ia melakukan kemaksiatan besertaan terus-menerusnya tujuannya yang berupa melakukan ketaatan. Nah, dari 3 pembagian di atas, musafir jenis pertama yakni al-'asi bisafar atau bertujuan maksiat sejak awal perjalanan. Lah, musafir jenis pertama ini tidak mendapatkan keringanan dalam perjalanan yang ia tempuh untuk melaksanakan sholat dengan cara dijamak ataupun diqashar sampai ia bertobat atas motif kemaksiatan yang hendak ia lakukan dan jarak tempuh perjalanan yang ia lalui masih tersisa 2 marhalah atau sekitar 89 km versi Syekh Wahbah al-Zuhaili, sebab perhitungan jarak perjalanan dimulai dari tempat ia bertobat, bukan dari tempat awal ia berangkat. Begitu. Kemudian musafir jenis kedua yakni al-'asi bisafar fisafar atau berbelok tujuan dari taat ke maksiat. Nah, musafir jenis ini juga tidak diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat sampai ia bertobat atas kemaksiatan yang hendak ia lakukan. Tuh, jadi berbeda dari musafir jenis pertama kan. Kalau yang musafir yang jenis kedua ini, perjalanan musafir dihitung dari tempat awal ia berangkat, bukan dari tempat ia bertobat. Kemudian yang musafir jenis ketiga, nah, yakni al-'asi fisafar atau bertujuan sejak awal untuk ketaatan tapi berbuat maksiat di sela perjalanan. Nah, musafir jenis ketiga ini tetap mendapatkan keringanan untuk menjamak dan mengqashar sholat.
Karena tujuan utama perjalanan yang dilakukan oleh musafir yang ketiga ini bukan untuk bermaksiat, melainkan untuk melakukan ketaatan atau perkara yang boleh dilakukan secara syara. Ada tambahan tentang masalah ini dari kitab Tuhfa Al-Habib ala Syar Al-Khatib, bahwa orang yang termasuk dalam golongan kedua tetap diperbolehkan mengqashar sholat secara mutlak, dan orang yang termasuk golongan pertama dan ketiga tidak diperbolehkan mengqashar sholat sebelum ia bertobat. Jika telah bertobat, maka yang diperbolehkan mengqashar adalah golongan ketiga saja, sedangkan golongan pertama hanya dapat mengqashar ketika jarak tempuh perjalanannya masih tersisa 2 marhala, sebab ia bertobat dihitung dari awal bepergiannya. Tambahan lagi, jika seorang musafir itu ada yang menggabungkan tujuan maksiat dan tujuan ketaatan seperti berpergian dengan tujuan untuk berdagang dan merampas harta di jalan, maka ia tidak dapat mengqashar sholatnya. Selain itu juga ada faktor lain, yaitu salah satunya karena tidak memenuhi persyaratan bolehnya menjamak atau mengqashar sholat, misalnya seperti jarak tempuh perjalanan kurang dari 2 marhala atau tidak niat jamak takhir di waktu sholat yang awal. Kesimpulannya itu bahwa tidak semua musafir itu dapat melaksanakan sholat dengan cara dijamak dan diqashar sebagai bentuk rukhsahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaklumi. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.